Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Rifandi dengan NPM 2217051113, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang grammar pada teori bahasa dan otomata. Untuk pengertian dari grammar sendiri yaitu merupakan suatu tata bahasa formal yang dapat dinyatakan dengan 4 tupel, yang dimana G merupakan himpunan dari V, T, S, P, di mana V itu merupakan himpunan simbol variabel, T itu himpunan simbol terminal, S itu simbol awal atau simbol yang memulai string, yang terakhir ada P yaitu himpunan aturan produksi atau production rules. Nah, sebuah aturan produksi ini memiliki bentuk alpha menghasilkan beta, di mana alpha dan beta merupakan string dari himpunan V gabungan T, dan setidaknya satu simbol dari alpha merupakan V. Jadi untuk ruas kirinya di alpha ini setidaknya dia harus V, yang dimana V ini merupakan simbol variabel. Jadi di ruas kiri ini nggak boleh terminal satu, jadi dia harus ada simbol variabel minimal satu. Nah, untuk simbol pengertian dari simbol non terminal itu sendiri adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non terminal. Maksudnya non terminal ini bisa diturunkan jadi non terminal lagi, dia maksudnya kayak rekursif gitu untuk konsepnya. Jadi misalnya kita punya, nanti kita jelasin di contoh regular, enggak, kita jelasin di contoh konteks free grammar. Oke. Di sini kita menurut aturan Chomsky kan ada 4 tipe grammar kan. Yang pertama itu dia regular grammar, yang kedua ada konteks free grammar. Dan pada video ini kita hanya akan membahas dua aturan bahasa. Yang pertama ada regular grammar. Pengertian dari regular grammar adalah grammar tipe 3, yang dimana dia bisa menerima dan menghasilkan atau menggenerate regular language, yang dimana dia bentuk formnya harus seperti ini. Misalnya alpha menghasilkan epsilon atau alpha menghasilkan x, dimana x ini merupakan variabel terminal, terus diikuti dengan b, yang dimana b ini merupakan variabel, jadi dia bisa rekursif itu. Dan untuk misalnya simbol variabel ini ada di kanan simbol terminal, dia dinamakan sebagai right linear grammar atau yang disingkat sebagai RLG. Sedangkan yang untuk ketiga kemungkinan formnya ada A menghasilkan terminal aja, jadi dia nggak ada simbol variabel di sebelah kanannya. Nah, misalnya dia simbol variabelnya di sebelah kiri, maka disebut sebagai left linear grammar. Berikut contohnya. Di sini kita punya aturan produksi di mana S menghasilkan 0 A atau epsilon. Jadi dia bisa menghasilkan 0A atau bisa menghasilkan epsilon. Yang kedua, untuk aturan produksinya ada A menghasilkan S1, di mana ini left linear grammar dan ini right linear grammar. Terus kita disuruh menentukan kombinasi string yang mungkin. Yang pertama ini kan S bisa menurunkan atau menghasilkan epsilon. Ini epsilon. Terus S bisa menghasilkan 0. Yang dimana 0 ini akan ke A. Yang dimana A ini merupakan 1. Jadi kita S menghasilkan 0, habis itu A menghasilkan S. Yang dimana S ini bisa menghasilkan 0 juga. Jadi kayak rekursif gitu bentukannya. Terus yang kedua untuk tipe 2, di sini ada konteks free grammar, yang dimana adalah tata bahasa formal tipe 2, di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alpha menghasilkan beta, di mana A ada pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya setiap regular grammar merupakan konteks free grammar, namun tidak sebaliknya. Karena menurut aturan Chomsky, si tipe di bawahnya itu mencakup, ya pokoknya untuk tipe-tipe di atas, kan ini kan ada 4 ya. Ada tipe 3, 2, 1, 0. Nah, di sini untuk si tipe 0 sudah pasti mencakup aturan tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Begitu juga dengan, pokoknya dia saling berkaitan antara dia berkaitan dengan konsep hierarki gitu. Nah, di sini kan sama aja. Di sini dia bentuknya alpha menghasilkan beta, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Nah, terus itu batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel. Jadi sampai kayak tadi regular grammar, untuk ruas kirinya atau alpanya minimal dia ada 1, yaitu
nih merupakan V. Jadi dia minimal ada satu di kirinya. Dan pada ruas kanan bisa kombinasi terminal, simbol, variabel ataupun epsilon. Nah, untuk konteks free grammar, oh ini salah, ini harusnya konteks free grammar ini bisa menerima accept dan menghasilkan konteks free language, bukan regular ya. Jadi kita ganti aja pakai konteks free. Di sini untuk bentuknya ada dua, yaitu A dapat menghasilkan epsilon atau A menghasilkan A diikuti dengan S. Ini merupakan variabel, terus dia kayak diapit oleh kedua simbol terminal. Jadi mana untuk terminal itu ada A sama B. Berikut contohnya. Di sini kita diberikan production rules atau aturan produksi sebagai berikut, di mana S bisa menghasilkan A S A, S bisa menghasilkan B S B, terus yang terakhir S bisa menghasilkan C. Di sini kita disuruh mengecek atau memvalidasi apakah input string ini atau untayan A B B C B B A dapat dihasilkan dari production rules atau aturan produksi yang ini. Ini apa sih ketiga aturan produksi ini. Habis itu kita buktiin di sini kan untuk menghasilkan A dia bisa langsung ke input A. Di sini udah input kanan S A di mana S ini bisa merekursif lagi ke S ini BSB. Terus di sini kita ingin menghasilkan B lagi. Nah, ini kita bisa rekursif lagi ke S-nya. Jadi bisa S menghasilkan BSB. Terus untuk C-nya kita bisa langsung aja ke aturan 3 di mana S bisa menghasilkan C. Maka dari itu terbukti bahwasanya ABBCBBA dapat dihasilkan dari ketiga production rules ini tersebut. Seperti yang dapat Anda lihat pada hasil ini di penyelesaiannya. Di sini terbukti bahwasanya ABBCBBA dapat dihasilkan dari ketiga aturan produksi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.